wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Oktari, salah satu mahasiswa dari Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produk, di mana dalam konsep produk ini ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu perencanaan produk, yang kedua perancangan produk, dan yang ketiga yaitu siklus produk. Nah, yang pertama, kita masuk yang pertama yaitu perencanaan produk. Nah, perencanaan produk ini merupakan suatu proses dalam menciptakan ide produk dan menindaklanjutinya sampai produk tersebut diperkenalkan ke pasar. Nah, selain itu, perusahaan perlu memiliki strategi cadangan apabila produk mengalami kegagalan dalam pemasarannya, termasuk dalamnya diantaranya yaitu seperti eksistensi produk atau perbaikan pendistribusian produk, perubahan harga dan juga promosi. Nah, di dalam kesuksesan ekonomi pada sebuah perusahaan manufaktur, maka untuk menentukan bagaimana suatu perusahaan itu sukses atau tidaknya itu dilihat dari kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasikan kebutuhan dari pelanggan atau konsumennya. Dan setelah itu secara tepat menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan tadi dengan biaya yang rendah atau murah. Nah, di sini ada 5 dimensi yang biasanya digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Nah, yang pertama yaitu kualitas produk. Nah, kualitas produk ini mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan berapa harga yang dibayar oleh pelanggan terhadap suatu produk. Nah, jadi semakin berkualitas suatu produk, maka semakin tinggi keinginan pelanggan atau konsumen untuk membeli atau memakai produk tersebut. Dimensi yang kedua yaitu biaya produk, di mana biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam menciptakan suatu produk, di mana biaya produk ini dapat menentukan seberapa besar laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut terhadap volume penjualan dengan harga penjualan tertentu. Dimensi yang ketiga yaitu waktu pengembangan produk. Nah, waktu pengembangan produk ini menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi maupun menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi. Dimensi yang keempat yaitu biaya pengembangan, di mana biaya pengembangan ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit atau laba. Dan yang kelima yaitu kapabilitas pengembangan, di mana kapabilitas pengembangan ini merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk menjadi lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya dalam perancangan dan pembuatan produk diperlukan yang namanya didasarkan pada perspektif kebutuhan konsumen. Nah, jadi kita itu membuat produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen, dimana dimulai dari kebutuhan konsumen tadi disusul dengan penciptaan konsep suatu produk, lalu perancangan produk, pengembangan dan penyempurnaan produk, dan diakhiri dengan pembuatan produk dan pendistribusian produk tersebut sampai ke konsumen tingkat akhir. Nah, untuk poin yang kedua yaitu perancangan produk. Nah, perancangan produk ini dalam perancangan produk ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama itu market research atau penelitian pasar, di mana market research ini dilakukan untuk mengetahui selera pasar pada umumnya, di mana market research ini dilakukan untuk mengetahui apa sih produk seperti apa yang
diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Yang selanjutnya itu tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu brainstorming atau curah pendapat, di mana brainstorming ini merupakan suatu proses mengumpulkan ide-ide untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang didiskusikan. Nah, di mana dalam proses ini dapat kita kita dapatkan barang yang akan apa saja barang yang akan kita buat, cara kerjanya, komponen apa saja yang dibutuhkan. Misalnya kita ingin membuat sebuah mesin penghisap debu. Nah, pasti terbayang oleh kita apa saja yang dibutuhkan, komponen apa saja yang digunakan untuk membuat mesin tersebut. Contohnya seperti casing atau wadahnya, filter atau saringan, pipa, mulut pipa, dan lain sebagainya. Nah, tahap selanjutnya yang ketiga yaitu tahap menentukan tujuan dan batas produk. Nah, tujuan dan batas ini digunakan agar kita tidak berlebihan dalam merancang produk yang mana akan berimbas membuat harga jual menjadi mahal terhadap konsumen. Nah, tahap yang keempat itu menggambar produk. Nah, dengan menggambar produk, maka akan memudahkan kita untuk menciptakan suatu produk. Biasanya produk ini dibuat dengan 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu review produk. Nah, review produk ini digunakan untuk mengevaluasi apakah ada kekurangan pada produk yang rancangan produk sudah didesain sebelumnya. Selanjutnya itu membuat prototype atau sampel. Nah, jadi sampel barang yang akan kita produksi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya seperti produk-produk yang produk-produk resin yang dimodelkan dengan tanah liat, misalnya tanah liat khusus atau dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, tahap selanjutnya yaitu uji coba. Nah, sebelum dipasarkan, tentu kita perlu menguji coba produk atau barang yang sudah kita buat sebelumnya untuk melihat apakah produk yang kita buat benar-benar handal atau tidak. Nah, biasanya pengujian ini dilakukan dengan beberapa cara seperti berdasarkan waktu, ditekan, dijatuhkan, dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya yaitu produksi massal. Nah, dalam produksi massal ini perlu adanya kualitas agar konsumen tidak mendapatkan barang yang rusak nantinya. Dan tahap yang terakhir yaitu garansi. Nah, garansi ini merupakan layanan purna jual yang disediakan oleh perusahaan yang membuat suatu produk agar membuat konsumen menjadi lebih tenang jika sewaktu-waktu produk mengalami kerusakan. Nah, poin yang ketiga yaitu siklus produk. Nah, siklus produk ini merupakan siklus hidup sebuah produk yang meliputi berbagai tahapan proses, mulai dari peluncuran awal, peluncuran resmi, perubahan pada bagian awal, lalu saling berkompetisi dengan produk-produk sejenis dan melewati persaingan dan kompetisi produk. Nah, pada siklus produk ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap perkenalan atau introduction, di mana di tahap ini produk yang dipasarkan sudah lumayan besar walaupun penjualan masih belum tinggi. Nah, selain itu biaya pengiklanannya cukup tinggi dan juga biaya distribusi produknya masih terbatas, dan juga laba yang diperoleh masih tergolong rendah. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan, di mana pada tahap ini penjualan dan labanya meningkat dengan cepat, di mana permintaan sangat tinggi sebab masyarakat telah mengenali produk yang bersangkutan, dan juga persaingannya lebih ketat daripada tahap yang sebelumnya. Nah, untuk tahap yang selanjutnya itu tahap kedewasaan. Nah, pada tahap ini
penjualan masih meningkat, namun laba produsen mulai turun, di mana persaingan harga sangat tajam dan usaha peningkatan iklan untuk menghadapi persaingan yang ada. Dan tahap yang terakhir itu tahap kemunduran, di mana di tahap kemunduran ini produk sudah mengalami kekunoan atau keusangan, di mana memerlukan pembaruan terhadap produk tersebut. Dan juga jumlah pesaing sudah mulai turun, tapi jumlah permintaan juga turun. Mungkin sekian dari saya penjelasan materi tentang konsep produk. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.